Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas kesehatan ibu dan anak. Baik sahabat Risa dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kami menyapa pada pagi hari ini. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya hari ini. Dan tentunya tidak lupa kami sapa Bapak Ibu dan juga pasien serta pengunjung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga kami mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan semua pengobatannya ya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik sahabat Risa yang dirahmati Allah, hari ini kita hadir dengan episode baru, yaitu masih dalam rangka memperingati Hari Kesehatan ini ya, kesehatan gigi dan mulut pada bulan kemarin. Ini masih terasa lah ya, karena memang kesehatan gigi ini sangat vital ya, tentunya juga pada anak-anak. Nah, PR-nya untuk orang tua di luar sana adalah bagaimana sih untuk kita mencari tips atau mungkin trik mudahnya bagi orang tua untuk bisa menjaga kesehatan gigi buah hatinya. Dan di sini di samping saya sudah hadir narasumber yang expert di bidangnya. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Gigi Ani Subukti, spesialis KGA MDSC. Assalamualaikum Dr. Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gita. Bagaimana kabarnya hari ini Dr. Ani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa Dokter Ani Ya, bisa berkunjung lagi ya, ya ke rumah ASI. Terakhir kita syuting bareng pada saat COVID ya Dokter ya, pandemi dan itu masih pakai masker ya Dokter. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa melihat cantiknya Dokter Ani. Amin. Baik Dokter Gigi Ani, nah hari ini saya sudah mengumpulkan nih Dok beberapa pertanyaan dari sahabat Risa di luar sana, terutama tentang bagaimana sih tips and trick untuk menjaga kesehatan anak. Untuk pertanyaan pertama nih Dok, yang paling sering ditanyakan oleh orang tua, sebenarnya kapan sih Dok sebaiknya orang tua itu sudah mulai membawa anaknya ke dokter gigi untuk pertama kali ya, gitu ya. Dok. Itu yang terima kasih Mbak Gita ya, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu muda ya, atau yang baru punya baby ya kan. Iya benar. Nah, itu sekali. Masih ada rasa ragu-ragu, bingung ini giginya mau tumbuh kapan kan gitu. Ternyata ketika sudah tumbuh ya, terus ini bagaimana cara membersihkannya atau bagaimana cek kesehatan giginya. Benar, nah dokter. Itu sebenarnya awal mula harus pada saat gigi mulai tumbuh pada bayi. Kalau secara teori gigi susu atau gigi desidui itu tumbuh pertama kali sekitar umur 6 bulan. Ya, cuman kadang-kadang ada yang 3 bulan, 4 bulan juga sudah tumbuh. Nah, ini yang mungkin para ibu muda yang harus diperhatikan juga. Ini soalnya kalau gigi susu atau desidui itu berlangsung sampai yang gigi depan itu umur 6 tahun. Nanti ganti dengan gigi permanen. Gigi bawah, gigi depan bawah, nah, itu nanti ganti sekitar umur 6 tahun. Padahal untuk mempertahankan selama 6 tahun biar tetap awet di situ sampai gigi ganti, kan kadang nggak tahu ini bagaimana caranya kan begitu. Nah itu mulai pertama kali orang tua harus care bagaimana cara membersihkan atau mungkin periksa ke dokter gigi, apakah sudah normal atau tidak ya. Itu sebaiknya ya mulai gigi mulai pertama kali tumbuh itu sudah mulai cek, kemudian rutin setiap 6 bulan sekali. Idealnya seperti itu. Tapi misal belum ada 6 bulan kok ada keluhan di bayinya atau balita, ya segera datang lagi berkunjung ke dokter gigi. Silahkan mau ke dokter gigi umum atau ke dokter gigi spesialis anak gitu. Baik, luar biasa. Berarti memang gigi mulai tumbuh usia 6 bulan tadi ya dokter ya. Tapi ini terkhusus ibu-ibu muda, apalagi ibu-ibu baru nih dokter ya. Gimana sih Dok untuk mengetahui tanda-tanda gigi itu mau mulai tumbuh itu gimana? Iya. Dalam istilah kedokteran gigi tumbuh itu namanya teething. Teething? Iya, gigi tumbuh. Nah, itu ada yang dibarengi ya, ada keluhan, ada yang tidak dibarengi dengan keluhan. Keluhannya ya biasanya rewel bayi karena kan sakit ya itunya.
gusi atau gingiva terbuka, didorong sama gigi yang tumbuh, nah itu mulai ada rasa sakit. Nah, anak-anak kadang rewel minum DOT atau ASI, tidak mau menolak, ya kan. Terus ada dibarengi juga dengan demam. Paling demamnya sedikit lah, tidak sampai suhu tinggi seperti kena radang tenggorok apa itu enggak. Paling ya 37 gitu. Itu ya perhatian juga ibu-ibu atau orang tua, kalau giginya tumbuh ya harus tetap dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, gigi yang baru tumbuh itu nanti akan timbul peradangan, gusinya merah, kemudian terjadi pembengkakan. Tapi kalau orang tua atau ibu tahu tuh tetap dibersihkan untuk mencegah terjadi peradangan dan rasa sakit itu. Baik, menarik ya. Berarti memang kalau sudah ada mulai ini ya kebiasaan-kebiasaan yang tidak seperti biasanya ya, tadi rewel, minum ASI, susah. susu. Baik. Nah sekarang bagaimana sih dok caranya yang paling the best nih dok kalau untuk membersihkan gigi yang baru tumbuh ini gimana dok? Nah itu karena sudah tumbuh berada di dalam rongga mulut, padahal itu bayi mengkonsumsi air susu atau mungkin ASI, air susu ibu atau mungkin dari DOT. Nah itu harus segera dibersihkan ketika setelah minum yang air susu gitu. Ya kan karena bayi konsumsinya masih ini ya, susu. ASI eksklusif. Nah itu ketika habis minum susu, walaupun ASI ya atau pakai DOT itu dibersihkan juga dengan cara mengelap pakai kasa yang lembut atau lap itu bahasa Indonesianya apa Mbak? Ya kain lembut. Itu dibasahi dengan air matang kemudian dielap perlahan-lahan itu ya semua gigi permukaan ya. Nggak cuma gigi aja sebenarnya, gusinya pun juga ikut dibersihkan dari sisa-sisa air susu. Biasanya warnanya putih. Ya, kalau lama di dalam rongga mulut juga menimbulkan bau mulut juga. Gitu. Iya, agak asam juga dokter. Baik dokter, berarti tetap rutin ya, sehari bisa lebih dari 2 kali. Apalagi kalau habis minum ASI atau air susu pakai DOT itu, setelah itu wajib menurut saya ya. Nah itu ya. Agar giginya tetap awet, nanti belum erupsi, belum tumbuh sempurna tapi sudah rusak kan sayang. Iya. Padahal masih lama sampai 6 tahun. Sampai umur 6 tahun gigi depan bawah itu ganti. Nah, itu kalau misalkan yang masih 6 bulan ya dokter, masih ASI eksklusif. Tapi kalau misalkan sudah mulai MPASI, nah makanannya kan udah mulai macam-macam nih dok. Apalagi kalau sudah mulai ada tumbuh 1 2 3. Nah, itu udah mulai ini enggak dok? Selain pakai kasa udah boleh pakai sikat gigi? Boleh, ya dibantu orang tua untuk menyikati giginya. Silahkan pakai sikat gigi yang sesuai dengan rongga mulut bayi. Ya, yang kalau saya lihat di online itu banyak yang jual bentuk macam-macam sikat gigi ya. Tapi harus bijaksana untuk memilih sikat gigi untuk bayi. Pasti tentunya kan ya yang kecil, yang sesuai dengan rongga mulut, bulunya yang lembut. Cuma ya itu lemahnya beli online itu enggak tampak ya, nggak bisa merasakan, nggak bisa meraba juga. Ini lembut atau kayak sikat kamar mandi bagaimana ya, harusnya lihat review ya dok ya, lihat gitu review, ya. Kalau enggak lembut jangan dikasihkan ke anaknya, ke bayinya. Boleh dibantu dengan sikat gigi, tapi orang tuanya yang menyikati ya tentunya. Anak kecil masih nggak tahu apa-apa ya dok ya, malah ini nanti kunyah ya dok ini ya, lucu ya. Baik. Oh iya, karena kan sekarang sikat gigi anak kadang yang udah langsung dimasukin ke ini ya dok, jari ya. Jari ibunya, kelingking gitu ya, kelingkingnya seperti itu. Mungkin disarankan ini ya dok ya, untuk membeli itu offline dulu store-nya, untuk repurchase-nya baru, atau beli lagi selanjutnya online nggak apa-apa ya dokter ya. Baik. Nah, nggak murah itu kayaknya ya dok. Lumayan ya dok. Apalagi sekarang ibu-ibu senangnya milih modelnya daripada fungsinya. Iya betul. Gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, yang menarik lagi ketika misalkan anak-anak itu sudah boleh menggunakan sikat gigi, otomatis kan ada pasta giginya nih dok. Nah, kira-kira pasta gigi kandungan apa sih dok yang aman sudah digunakan mulai dari anak-anak atau mungkin di bawah usia, di bawah 1 tahun tuh yang seperti apa dok?
Ya untuk 1 tahun ya. Tadi 1 yang tahun. bisa menggunakan sikat gigi yang kecil serongga mulut itu untuk amannya memang lebih baik nggak pakai pasta gigi. Nggak pakai pasta gigi. Nggak apa-apa. Pakai air hangat aja. Pakai air. Oh sorry nggak air hangat. Air mateng. Air apa? Air putih kuku biasa. Gitu, lah. air putih biasa. Tapi air minum gitu. Air mineral apa bagaimana. Nah, kenapa dok? Itu. Ya kalau mengandung fluor kan nggak bisa membuang sisa-sisa pasta giginya ya nanti kan pasti telan kan gitu ya nggak apa-apa yang penting ada gerakan menyikat gigi gerakan menyikat gigi itu kan menyikat brushing ya nah itu kan menghilangkan sisa-sisa air susu kalau mulai sudah mengenal apa MPASI berarti kan sudah tidak hanya air susu aja ya susu aja ya yang diminum makanan yang lain ya bubur seperti itu berarti sudah bertekstur. Nah itu mulai diperkenalkan dengan sikat gigi ya yang tadi nggak usah pakai pasta gigi. Tapi begitu nanti dia sudah umur berapa ya umur 1 tahun ke atas atau 2 tahun itu ganti sikat giginya. Ya yang bisa dipegang oleh anak itu untuk melatih keterampilan juga ya sikat giginya. Terus kemudian selama balita itu belum bisa meludah atau habis kumur-kumur, intinya nggak bisa kumur-kumur, itu gunakan pasta gigi yang tidak mengandung fluor. Tidak mengandung fluor? Iya, semua pasta gigi yang di pasaran itu semuanya pakai kandungan fluor. Tapi memang ada khusus yang non fluor, tulisannya ada non fluor gitu dok. Ya itu cari yang non fluor. Ya saya ada merek tertentu yang non fluor ya. Silahkan nanti dipilih ya dicari yang non fluor selama dia tidak bisa berkumur-kumur atau meludah sisa apa pasta giginya itu. Ya terus kemudian kalau selama dia sudah bisa berkumur-kumur atau meludah ya boleh pakai pasta gigi yang fluor ya karena kan takutnya kalau tidak bisa berkumur-kumur ketelan setiap hari pasta giginya yang mengandung fluor kan tidak kurang bagus juga secara sistemik memengaruhi kesehatan yang lainnya. Baik dokter. Nah apa bisa jadi ya dok misalkan yang beredar di maksudnya di pasaran itu yang dia aman untuk ditelan mungkin itu yang tidak non fluor itu tadi ya dok tidak mengandung fluor tidak mengandung fluor ya fluor kan bagus juga untuk pencegahan untuk pencegahan apa gigi berlubang tapi dilihat dulu kemampuan anaknya dokter ya kalau belum bisa meludah atau tadi berkumur-kumur tadi sebaiknya tidak dulu ya dokter ya. Baik. Nah kalau misalkan ini dok, anak itu sudah bisa untuk maksudnya di atas 1 tahun ya sudah bisa sikat gigi sendiri. Nah tapi kadang-kadang kan anak itu macam-macam ya dok ya, macam-macam tingkahnya gitu, lucunya gitu, nggak mau itu gimana dok untuk bukan memaksa ya atau mungkin tipsnya lah dok dari seorang dokter gigi ini gimana biar ibu itu bisa rajin lah menyikati gigi anaknya itu dok gimana? Saya melihat banyak itu permasalahan sudah jadi masalah ibu, yang ini ya. Itu kalau mengantar anaknya periksa gigi, terus kemudian saya bilang Bu ini kariesnya lubang giginya banyak, nanti ibunya itu akan memarahi anaknya. Kalau gosok gigi cepet-cepet gitu, nggak bersih, malah menyalahkan anaknya. Malah nyalahin anak. Padahal itu kan mereka usia anak-anak masih dalam pengawasan orang tuanya. Dalam hal menyikat gigi pun juga harus dimonitor, ya harus dipantau cara menyikat giginya, waktunya kapan. Nah itu yang salah ibunya itu. Dalam hati saya begitu. Nah caranya ya biar anak-anak itu mau nurut ya pastinya dari ibunya sendiri memberi contoh. Ya ayo menyikat gigi ini sudah waktunya mau tidur. Ayo kita sikat gigi bareng. Ya sikat gigi bareng di kamar mandi. Syukur-syukur ada cerminnya, cermin nanti nyikat giginya bareng. Ya bagus lagi ibunya tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Ya, terus jadi contoh anaknya juga ikut kan nyontoh ibunya kan yang paling deket itu. Nah itu peran ibu sangat penting sekali di situ. Terus kemudian kalau misalkan dia sibuk ibunya ya kan, ya sering lah malam-malam WA-an apa Instagram apa-apa sana gosok gigi, ayo sana ke kamar mandi, hanya cuma nyuruh seperti itu nyuruh tapi nggak diberi
contoh kan enggak kurang bagus. Ya kalau ada kakaknya misalkan kakak adik ya, itu silahkan ayo sikat gigi bareng-bareng itu. Ya sebagai kakaknya sebagai model, model cara menyikat gigi yang baik dan benar. Walaupun ibunya ya dari jauh itu melihat mereka menyikat gigi bareng, tapi paling enggak adiknya itu melihat kakaknya cara menyikat gigi. Ya, itu yang memotivasi anak untuk menyikat gigi. Kemudian selain itu biar anak bersemangat atau apa ya tidak terpaksa ya carilah sikat gigi yang memang pilihan anak tersebut, diajak aja ke baik ke tokonya sekalian pilih sikat gigi mana kesukaanmu ya yang harus sesuai. Pasta gigi demikian juga. Ya ditawarkan mau pilih sikat gigi yang merek mana yang kesukaan rasa apa. Kalau itu kalau yang diperbolehkan ya kalau yang dia bisa berkumur-kumur. Gitu itu salah tiga ya tipsnya. Baik, dan berarti kita harus membuat kegiatan sikat gigi itu menjadi kegiatan menyenangkan yang rutin rutin dan menyenangkan dan tetap role modelnya adalah orang tuanya gitu ya dokter ya. Kalau sudah terlatih terlatih keterampilannya, kemudian terlatih waktunya on time untuk menyikat gigi, tahu waktu yang tepat, nanti akan terbiasa sampai dewasa. Itu bisa dilihat dari hasil giginya sehat apa enggak. Iya, itu sudah jelas ada hubungannya. Saya langsung lihat gigi saya nih gimana dulu soalnya suka nakal juga kalau sikat gigi, suka kabur-kaburan, lari-lari. Cepat sekali itu kalau nyikat gigi hanya bagian depannya saja anak-anak itu. Nah, idealnya harusnya tuh seperti apa nih, Dok? Mungkin gerakannya, arahnya atau mungkin berapa kalinya kalau untuk anak-anak tuh bagaimana? Ya. Anak-anak terutama yang masih balita ya, kan mereka tetap harus diajarkan cara menggosok gigi, tapi tetap juga dipantau oleh ibunya atau orang tuanya atau kakaknya, tetap disikati karena kalau hanya menyerahkan anak balita saja nyikat gigi nanti hasilnya nggak menjamin bersih. Jadi memang orang tuanya ya sekali-sekali harus ikut menyikat gigi, gitu. Nah, caranya tadi caranya berapa kali nih, Dok? Caranya kalau yang masih balita itu gerakannya bulat-bulat saja yang paling mudah. Ya semua permukaan gigi ya terutama bagian pengunyahan itu juga gerakannya kalau yang gerakan pengunyah maju mundur boleh. Ya maju mundur, yang atas juga maju mundur. Tapi kalau yang permukaan menghadap ke pipi, ke bibir itu gerakannya bulat-bulat saja. Ya. Kalau sudah nanti terampil, misalkan kelas 3 SD, ya ini ya tingkat dasar, sekolah dasar gitu, sudah gerakannya ada yang gerakan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kemudian gerakan mencongkel, seperti itu. Intinya semua permukaan gigi harus kena bulu sikat gigi itu. Cuma kan anak-anak ya itu yang depan aja yang kelihatan. Sudah aku sudah gosok gigi tadi mah. Gitu. Lucu ya. Kok cepet langsung lari. Berangkat ke sekolah. Karena cepet-cepet itu ya dokter ya. Padahal kan bagian belakang untuk fungsi pengunyah itu kan yang paling kotor kan bagian pengunyah. Nah, itu yang lupa disikati. Sehingga banyak gigi yang berlubang pada daerah pengunyahan. Nah, itu ya. Nanti kelihatannya pas ke dokter gigi ya, dokter ya. Kelihatan depannya bagus, baru dibuka, banyak yang lubang-lubang, bolong-bolong. Baik, dokter. Nah, menarik. Kalau misalkan tadi anak sudah sudah tahu cara menyikat gigi. Kapan sih, Dok, bolehnya anak itu mungkin pakai sikat gigi yang seperti ukuran dewasa? Selain tadi memang untuk pemilihan sikat gigi kita harus memilih bulu sikat yang lembut. Tapi kapan mereka nanti punya mama lebih bagus. Nah, itu gimana, Dok? Bolehnya kapan, Dok? Ya, itu yang penting tiap individu itu punya sikat gigi sendiri-sendiri, tidak boleh pinjam adiknya atau mamahnya, itu. Ketika sudah mulai bentuk rahang itu sudah mulai berkembang, ya tumbuh dan berkembang, itu sikat gigi harus sudah mulai diganti, ya mulai dari tahap balita, kemudian menuju ke umur 7 tahun, 8 tahun. Nah, itu sudah mulai ganti sikat giginya. Jangan yang untuk balita, untuk yang bayi atau
ya pokoknya yang kecil kan mungkin rahangnya kan sudah melebar, giginya sudah mulai pergantian gigi susu menjadi gigi tetap kan pasti bentuk morfologinya kan juga sudah gede juga. Nah itu sikat giginya harus tambah lagi kan ukurannya gitu ya, ya, ukurannya kan ada yang dewasa apalagi ya yang medium, ada yang untuk anak-anak yang kecil lah, itu pergantiannya di situ. Balita berbeda dengan yang sudah sekolah dasar. Nanti SMP, SMA itu sudah ganti lagi. Iya, sebaiknya gitu. Dan memang sebaiknya begitu bulu sikat gigi sudah jabrik, tahu jabrik ya, Dok? Agak ambiar gitu Ya, ya. sudah keluar dari jalurnya, ya itu sebaiknya Sudah diganti. diganti. Itu paling cepat 3 bulan pemakaian. 6 bulan itu harus diganti. Ah, Ya, itu ya. gitu. Selain Sikat gigi modelnya, harus. itu memang rutin harus diganti tiap 6 bulan Iya, ya. betul. Atau kalau perlu jangan nunggu jabrik dulu ya, Dok, ya sudah diganti. Ya, Ya. kalau jabrik itu kadang melukai gusi juga, Dok. Jadi sebelum jabrik ya 3 bulan ya 3 bulan itu udah cek. Kelihatan jalur bulunya sudah tidak sesuai, sudah melintang sedikit ke sana, belok ke sana, ya itu udah Cepet-cepet ganti sebaiknya aja. diganti. Baik, Kan kalau Dok. kelamaan juga kotor, banyak mengandung bakteri juga Betul. di Betul. sikat-sikatnya itu. Betul. Tapi sekarang kan banyak sikat gigi yang maksudnya ada yang pakai tutup kepalanya. Itu sebenarnya baik atau tidak nggak sih, Dok, yang pakai tutup kepala itu? Ya mungkin suatu pabrik sikat gigi menciptakan ada helm ya, Dok. Nah itu pasti ada fungsinya. Ya pasti fungsinya bagus ya, melindungi. Seperti kita pakai helm kan melindungi kepala. Nah itu kalau sikat gigi kan melindungi kepala, bagian yang masuk ke dalam rongga mulut itu kan kepala sikat gigi. Nah itu dilindungi pakai helm. Iya. Mungkin helmnya juga dibersihin juga ya, Dokter ya. Oh iya. Baik, Dokter. Nah, ini ada pertanyaan juga nih tentang makanan minuman nih, Dok. Kira-kira makanan minuman apa saja nih, Dok, yang sebaiknya dihindarin untuk mencegah kerusakan gigi pada anak? Nah, ini paling ditanyakan nih, Dok. Kalau makanan minuman nih, Dok. Ya karena penyebab dari gigi berlubang, ya itu adalah karena makanan yang manis dan lengket. Manis, minuman, makanan yang manis dan lengket. Itu penyebabnya. Ya sebaiknya dihindari. Selama tidak bisa menghindari, harus tahu solusi solusi ini ya solusi agar tidak terjadi lubang. Karena faktor saya sudah makan yang manis-manis, ya harus paling enggak habis itu minum air putih, berkumur-kumur setelah makan permen, makan coklat, makan donat, kan banyak juga yang nempel-nempel misisnya atau gula halusnya atau permen yang lengket itu nempel di gigi. Itu paling tidak dikumur-kumur atau minum air putih. Nah ya kalau idealnya sih gosok gigi, tapi kan tidak mungkin setiap habis makan terus gosok gigi, kan tidak mungkin. Sudah ada waktunya untuk menggosok gigi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Itu idealnya seperti itu. Berarti penggantinya sikat gigi, penggantinya gosok gigi tadi ya berkumur-kumur tadi ya, Dokter ya, sama perbanyak minum air putih tadi. Demikian juga yang ini bayi atau balita yang masih ngedot. Pakai dot itu gimana tuh, Dok? Itu kan juga air susu juga manis toh, Dok ya. Nah itu kadang-kadang yang sering diabaikan oleh orang tua. Nah itu habis minum susu terus tidur malam. Toh pengantar tidur lah. Iya benar. Air susu yang pakai dot itu. Nah itu harusnya waspada juga. Itu awal mula gigi berlubang pada bayi atau balita itu karena kebiasaan minum air susu pengantar tidur pakai dot. Nah di mana sisa-sisa air susu itu masih mengendang di dalam rongga mulut. Jadi harus dibersihkan dengan cara ya itu minum air putih, tapi kalau tertidur pakai dot satu lagi aja yang isinya air putih. Langsung masih mau tidur nyenyak gitu langsung dimasukin dot, ada air putihnya, paling tidak kan mencuci sisa-sisa mulutnya dari sisa-sisa air susu. Itu yang sering terjadi karies di usia balita itu ya itu kebanyakan dari itu kebiasaan itu air ya, susu ya, air susu pakai dot. Terus makan permen yang luar biasa itu
orang tua kadang-kadang saya peringati juga. Lah ibu kalau nggak menyediakan permen yang manis kan anak-anak juga nggak akan makan permen, saya bilang gitu. Iya benar loh. Kalau disediakan ya pasti dia maam yang sudah disediakan orang tuanya. Gitu. Kembali lagi ke pola asuh orang tuanya lagi. Itu dok. Baik dokter. Nah melanjutkan tadi tentang penggunaan DOT nih dok. Nah kira-kira kalau dalam penggunaan DOT atau empeng ini bisa nggak sih dok ke depannya menyebabkan masalah pada gigi anak, atau mungkin penggunaan seperti apa nih yang beresiko terhadap gangguan gigi anak tadi dok? Ya itu mau tidak mau ya, mungkin bagi bayi atau balita yang sudah tergantung dengan DOT atau empeng, ya itu harus menyiasati. Ya kalau mau pakai yang DOT ya itu ya tadi sudah saya jelaskan, pakai DOT satu lagi yang berisi air putih. Tapi kalau lama dalam arti frekuensi sehari bisa 5 kali dan lama ngedotnya, padahal kan itu ada gerakan menghisap. Yes. Ya baik empeng maupun DOT itu kan ada gerakan menghisap. Nah itu akan memengaruhi pembentukan rahang bagian atas, itu menyempit yang bagian depan, karena kan bagian depan atas itu untuk menggigit nipelnya ya, dan gerakan kuat-kuat itu akan memengaruhi pertumbuhan yang bagian rahang atas depan itu cenderung nanti maju depan. Demikian juga diikuti oleh giginya, gigi bagian depan itu. Nah kalau masih pada periode gigi susu tuh, periode gigi susu tuh sampai umur 5 tahun. Nah itu mungkin masih bisa ditolerir, tapi ya paling tidak harus ada pencegahan. Nanti kalau tetap itu dipakai terus DOT maupun empeng sampai umur 6 tahun, sudah mulai pergantian gigi tetap. Mulai pergantian gigi tetap pertama kan umur 6 tahun. Itu tetap aja dipakai. Nah, itu akan memengaruhi gigi permanennya, gigi tetapnya nanti tonggos depan 2 ini. Iya, yang bawah malah cenderung ke dalam. Yang atas depan itu maju, yang belakang yang depan bawah malah mundur. Nah, itu salah satu dampak dari penggunaan DOT dan empeng ya, tentang ini pembentuk rahang ya, bentuk tulang rahangnya. Tapi kalau yang tentang gigi berlubang yaitu tadi penyebabnya karena pakai minum susu pakai DOT itu tadi. Jadi dampaknya ada 2, terhadap giginya itu sendiri, dan yang kedua terhadap bentuk rahang dan posisi giginya. Itu dia ya dokter ya. Nah sebaiknya kalau untuk penggunaan empeng sama DOT itu sudah harusnya di stop itu dari sejak usia berapa dok? Ya kalau yang pakai empeng tuh yang nggak ada air susunya, yang cuma ada, itu ya, ya itu sebaiknya nggak usah pakai empeng. Nah sebaiknya ya, sebaiknya nggak usah di alternatif pakai empeng, ya dibiasakan. Karena kadang nggak pakai empeng itu alternatif dari jempol kali ya. Dok ya, oh jempol dibilang ngisep-ngisep kasih empeng gitu kali ya. Betul, dok. Nah, kalau rewel biasanya suka dikasih empeng. Ya itu dua-duanya, baik menggigit jempol, ibu jari atau empeng, itu sebaiknya nggak usah dibiasakan. Cuma kalau yang pakai DOT itu saya tidak membatasi, tidak melarang, tapi harus ada solusinya. Karena asupan gizi ya, asupan dari air susu itu kan pada masa bayi dan balita itu. Baik dokter. Nah ini satu pertanyaan terakhir yang sudah saya kumpulkan nih dok. Ini gimana sih dok caranya menangani gigi anak yang sudah goyang atau mungkin sudah mulai mau tanggal? Apakah bisa dicabut sendiri atau harus segera periksakan ke dokter gigi? Kadang-kadang ada yang aneh-aneh ya dok ya metodenya, ada yang pakai benang, terus pakai apa tuh dok? Dialirkan itu zaman dulu. Tapi masih ada yang seperti itu dok. Nah itu kreativitas gimana? orang tua. Itu macam-macam gitu dok. Boleh nggak sih dok dicabut sendiri? Nah itu gimana dok? Iya. Betul, kalau gigi goyang itu secara fisiologis ya itu memang ganti. Artinya terjadi pada periode pergantian antara gigi susu dengan gigi tetap atau gigi permanen. Ya, kalau normalnya itu akan goyang ya, kemudian akan lepas sendiri karena memang diganti oleh gigi penggantinya. Ya, cuma kadang-kadang ada yang gigi goyang ya, itu yang justru malah mengganggu kebiasaan anak. Jadi gigi goyang terus buat mainan lidahnya, ya.
gigi apa namanya didorong-dorong pakai lidah gitu. Ya, terus kemudian gigi goyang sebelah sini dibiarkan saja, nggak bilang sama orang tuanya. Akhirnya tidak dipakai untuk mengunyah. Karena dia menghindari gigi goyang itu. Benar. Sakit toh, terus dia pakainya yang kanan. Nah, justru yang nggak dipakai itu tadi karena ada gigi goyangnya, itu bikin sisi sebelah kiri misalkan itu jadi kotor. Baik. Jadi peradangan pada gusinya. Nah, itu. Terus kemudian kalau memang itu sudah goyang mengganggu ya memang harus diperiksakan ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan gigi. Ya secara normal sebenarnya lepas sendiri. Sebenarnya orang tua nggak usah khawatir. Udah goyangi ya sudah ditunggu dulu. Tapi kalau malah dipakai untuk mainan anaknya, anak sendiri itu dia sendiri ya harus waspada. Sebaiknya dijabutkan ke dokter gigi biar tidak menimbulkan keluhan yang lain. Nah, terus ada kasus yang gigi goyang dan gigi permanennya sudah tumbuh. Bahasa Jawanya kesundulan. Iya, itu wajib harus diambil gigi susunya. Karena sudah ada penggantinya yang akan menempati ruangannya. Tapi kok masih dipakai oleh gigi susunya. Ya gigi susunya suruh minggir, makanya lah. Tapi kadang-kadang ada yang goyangnya sedikit. Terus kemudian gigi penggantinya sudah tumbuh gede. Ya kan nanti kalau nunggu sampai gigi susunya itu tanggal ya kapan? Nanti keburu gigi tetapnya tumbuh besar. Akhirnya posisi giginya nanti naik maju mundur jelek. Ya itu salah satu penyebabnya gigi depan itu numpuk-numpuk tidak rapi, itu mungkin dari waktu pergantian gigi susu itu orang tuanya kurang perhatian. Ya itu. Baik. Nggak boleh sampai kesundulan. Jadi lebih baik langsung periksakan aja ya dokter ya, daripada nanti kok gatal pengen nyabut sendiri atau mungkin malah dijadi mainan anak-anaknya gitu. Baik dokter, tidak terasa nih dok, kita sudah 30 menit di akhir sesi nih dok, luar biasa. Kira-kira ada pesan-pesan nggak dok untuk sahabat Risa terhadap tema kita hari ini? Silakan dokter. Bagi ibu-ibu ya atau ibu muda yang mempunyai anak masih bayi atau balita harus memperhatikan kebersihan giginya sejak dini. Ya, walaupun itu pada bayi atau balita itu masih gigi susu, itu nanti akan ganti ya. Karena gigi susu itu pedoman atau kompas dari gigi permanen. Dimana kalau gigi susu atau gigi desiduinya bermasalah nanti akan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gigi permanen atau gigi tetap. Itu dok. Baik, luar biasa dokter Ani. Terima kasih atas kunjungnya hari ini ya dokter ya, dan sharing-sharingnya semoga sehat selalu dan juga bermanfaat untuk kita semua ya dokter ya. Baik sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung dan juga saluran Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.